Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 17 Agustus 2021. Kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Kita berdoa semoga bangsa dan negara kita tetap jaya. Dan Injil hari ini diambil dari Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Kita diingatkan supaya selalu promosikan kejujuran, kerja keras, dan cinta kasih. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat kemerdekaan bangsa kami. Ajarilah kami Tuhan untuk menghidupi kemerdekaan ini secara bertanggung jawab. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membayar suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah promosikan kejujuran, kerja keras, dan cinta kasih. Selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Semoga bangsa dan negara kita selalu diberkati Tuhan. Sebagai bangsa yang percaya akan Tuhan, marilah kita saling mendoakan dan promosikan kejujuran, kerja keras, dan cinta kasih di antara kita. Injil hari ini menceritakan kepada kita bahwa Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian. Orang-orang Farisi adalah sekelompok religius dalam agama Yahudi. Mereka perjuangkan pengetahuan yang mendasar tentang hukum Taurat dan tradisi para nenek moyang. Mereka menuntut penafsiran yang paling keras, terutama tentang soal-soal yang berhubungan dengan Sabat, kebersihan, dan yang berkaitan dengan persepuluhan. Sementara orang Herodian adalah satu golongan bangsa Yahudi pada zaman Kristus yang menjadi pengikut Herodias, baik dalam hal politik atau agama. Kedua kelompok ini datang mau menjerat Yesus dengan satu pertanyaan. Katanya, "Guru, katakan kepada kami, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Jawab Yesus, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang munafik?" Bagaimana Yesus tahu bahwa mereka mau menjerat dia? Yesus tahu karena sesungguhnya kedua kelompok ini
tidak bekerja sama. Tetapi kini kelihatannya mereka sangat akrab. Kalau Yesus katakan tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, maka ia akan diserang oleh kelompok Herodian, yang secara politik semua orang Yahudi wajib membayar pajak kepada kaisar karena pada waktu itu mereka berada di bawah kekuasaan Roma. Tetapi kalau Yesus katakan wajib membayar pajak, maka orang Farisi akan menyerang dia. Karena orang Farisi sangat mentaati hukum Taurat dan tidak boleh membayar pajak kepada orang kafir. Dan dua kelompok ini sudah merasa yakin bahwa kesempatan ini Yesus tidak bisa mengelak dari jeratan mereka. Tetapi Yesus sama sekali tidak gampang dijerat. Ia meminta mereka untuk tunjukkan mata uang untuk pajak. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia berkata, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dengan menyampaikan pernyataan ini, orang Farisi dan Herodian sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Kisah ini mau mengajar kita, pertama-tama supaya kita selalu hidup jujur. Tidak perlu menjerat orang lain dengan pura-pura menyampaikan pertanyaan yang bunyinya sangat bagus. Tetapi ternyata di balik pertanyaan itu ada motivasi buruk. Yang kedua, sebagai warga negara, kita wajib memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara. Kita harus mengikuti peraturan dan hukum negara kita. Sebagai anggota gereja, kita pun wajib memenuhi tuntutan gereja. Jangan hanya setia memenuhi kewajiban negara, sementara kewajiban sebagai anggota gereja kita abaikan atau sebaliknya. Tetapi seharusnya kita selalu bersikap 100% sebagai warga negara Indonesia dan 100% sebagai orang Katolik atau Kristen. Marilah saudara-saudari yang terkasih, pada pesta ulang tahun proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-76, kita bertanya diri, apa yang sudah kita sumbangkan untuk bangsa dan negara kita? Apakah kita selalu mendoakan agar bangsa dan negara kita selalu promosikan kejujuran, kerja keras, dan hidup penuh cinta kasih sebagai saudara? Kita berdoa semoga setiap warga negara Republik Indonesia selalu promosikan kejujuran, kerja keras, dan hidup penuh cinta kasih. Sehingga dengan demikian kita selalu alami rasa damai dan bahagia. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan bangsa dan negara kita. Dirgahayu bangsa dan negaraku Indonesia. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.